Lanjutan kitab Ayyuhal Walad, nasihat ketiga yang berjudul ilmu itu tidak bermanfaat kecuali bila sudah diamalkan. Karangan Imam Al-Ghazali berikut, simak penjelasannya. Wahai anakku yang tercinta, janganlah engkau jadi orang yang muflis, bankrupt, pada amalnya, dan janganlah engkau jadikan dirimu itu kosong daripada perkara yang berfaedah, dan yakinlah bahwasanya semata-mata ilmu itu belum dapat menjamin keselamatanmu di akhirat kelak. Umpamanya kalau seseorang ada memiliki 10 bilah pedang yang sangat tajam, dan juga bermacam-macam senjata yang lain lagi, dan dia pula adalah seorang yang berani dan sangat pandai dalam peperangan, lalu datang seekor singa yang garang dan terus menyerangnya. Maka apa pendapatmu? Apakah semata-mata memiliki segala senjata tadi tanpa menggunakannya sudah cukup untuk menangkis serangan singa itu? Sudah tentu tidak. Segala senjata itu baru bermanfaat apabila senjata digunakan oleh tuan yang memiliki senjata itu. Maka begitulah keadaan seseorang yang telah mengetahui ratusan ribu masalah ilmu, tetapi ia tidak beramal dengannya. Maka segala ilmunya tidak akan bermanfaat kecuali setelah diamalkan. Sama pula keadaannya dengan seseorang yang diserang sakit demam panas dan sakit kuning, yang biasanya ia dinasihatkan meminum obat sakanjabin dan kashkab, maka tidak akan hasil sembuhnya kecuali dengan meminum obat tersebut. Dalam hal ini disebutkan suatu syair dalam bahasa Parsi yang artinya, seandainya engkau menimbang 600 gram arak maka engkau tidak akan mabuk apabila engkau meminumnya. Maka jika engkau belajar ilmu 100 lamanya, dan engkau menghimpunkan 1000 kitab, engkau masih belum layak mendapat rahmat Allah Ta'ala, kecuali dengan mengamalkan ilmu-ilmu itu. Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat 39 yang artinya, dan sesungguhnya manusia itu tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali apa yang diusahakannya. Kemudian dalam surah Al-Kahfi ayat 110 yang artinya, maka siapa yang mengharap akan bertemu Tuhannya maka hendaklah ia beramal akan amalan yang saleh. Kemudian dalam surah At-Taubah ayat 82 yang artinya, balasan yang diberikan kepada mereka itu adalah balasan bagi amal yang telah mereka lakukan. Kemudian dalam surah Al-Kahfi ayat 107-108. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah syurga Jannatul Firdaus itu sebagai tempat tinggal mereka. Mereka kekal di dalamnya dan mereka sudah tidak mau lagi mencari tempat yang lain daripada sebagai gantinya. Kemudian dalam surah Al-Furqan ayat 70 yang artinya, tidak masuk neraka, orang yang bertaubat dan beriman serta beramal dengan amal yang saleh. Dan apakah yang engkau kata berkenaan dengan hadis ini apabila engkau tidak beramal dengan ilmu-ilmu engkau? Berikut arti hadisnya, Islam itu diasaskan atas 5 perkara. 1. Penyaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Muhammad itu Rasulullah. 2. Mendirikan sholat. 3. Mengeluarkan zakat. 4. Berpuasa di bulan Ramadan. 5. Mengerjakan haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu pergi ke sana. Maka iman itu ialah perkataan dengan lidah, kemudian membenarkan dengan hati dan beramal dengan anggota tubuh. Dan dalil yang menuntut kita supaya beramal itu sangat banyak sekali, sehingga tidak dapat dihitung banyaknya. Dan walaupun seseorang hamba itu masuk surga hanya dengan rahmat dan kemurahan Allah Ta'ala. Namun rahmat dan kemurahannya itu hanya didapatkan setelah seseorang hamba itu mempersiapkan diri dengan ketaatan dan ibadah, karena rahmat Allah Ta'ala itu dekat kepada hamba-hambanya yang berbuat baik. Seandainya ada orang yang berkata, masuk surga itu hanya dengan semata-mata beriman, maka kami menjawab, memang betul begitu, tetapi bilakah seseorang itu dapat sampai ke sana, masuk surga, dengan selamat dan berapa banyakkah halangan dan dugaan yang besar-besar yang mesti dilaluinya sebelum sampai ke sana? Maka dugaan pertama yang mesti dilaluinya ialah dugaan iman itu sendiri. Apakah ia pasti selamat daripada tercabut sehingga ke akhir hayatnya? Dan apabila ia telah mati dalam keadaan beriman maka apakah telah pasti pula bahwa dia tidak muflis atau rugi? Berkata Al-Imam Hasan Al-Basri, wafat 110H, Allah Ta'ala berfirman kepada hamba-hambanya pada hari kiamat nanti, masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku, dan tentukanlah kedudukan kamu masing-masing di dalamnya mengikut amalan kamu. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari nasihat ketiga karangan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad adalah bahwa kita harus mengamalkan ilmu yang sudah kita miliki. Simpel saja contohnya, jika sudah belajar suatu ilmu maka Anda harus mengamalkan ilmu tersebut. Nasihat ini juga mengingatkan kita semuanya, agar senantiasa berusaha mengamalkan ilmu yang sudah kita miliki untuk hal-hal yang dicintai Allah, dan semoga kita bisa menjadi orang-orang yang beruntung di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin.
Nasihat keempat, kata Imam Al-Ghazali, adalah kadar balasan mengikut kadar amalan. Wahai anakku yang tercinta, kata Imam Ghazali kepada muridnya, bahwa, selama mana engkau tidak beramal, maka selama itulah engkau tidak mendapatkan pahala. Diriwayatkan bahwa, ada seorang lelaki dari kalangan Bani Israel, yang telah beribadah selama 70 tahun lamanya. Lalu Allah Ta'ala mau menunjukkan keadaannya ini, kepada para malaikat. Maka Allah Ta'ala mengutus kepadanya seorang malaikat, yang memberitahu bahwa, walaupun ia telah beribadah 70 tahun lamanya, namun ia masih belum layak untuk masuk ke dalam syurga. Apabila malaikat ini telah memberitahu hal ini kepadanya, lalu ia berkata, itu bukan urusanku, aku diciptakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, maka itulah kerja yang mesti aku lakukan. Apabila malaikat itu kembali kepada Allah, lalu ia berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau maha mengetahui dengan apa yang telah diperkatakannya. Lalu Allah Ta'ala berfirman, apabila hambaku itu tidak berpaling daripada beribadah akan daku, maka aku membalasnya dengan kemurahanku. Aku juga tidak akan berpaling daripadanya. Wahai para malaikatku, bersaksilah kamu semua bahwa aku telah mengampuni akan segala dosanya. Rasulullah Muhammad juga bersabda, hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung, dan timbanglah amalanmu sebelum kamu ditimbang. Dan berkata Sayyidina Ali R.A., siapa yang menyangka bahwa tanpa usaha ia akan dapat masuk ke dalam syurga, maka orang itu hanya berangan-angan saja. Dan siapa yang menyangka bahwa hanya dengan usaha sahaja, ia akan masuk ke dalam syurga, maka orang itu telah merasa kaya daripada rahmat Allah Ta'ala. Dan kata Imam Hasan Al-Basri bahwa mencari syurga tanpa amalan adalah satu dosa daripada segala dosa. Dan beliau berkata lagi, tanda faham hakikat ilmu, itu ialah meninggalkan memperhatikan kepada pahala dari amalan tertentu, bukan meninggalkan beramal. Dan Rasulullah Nabi Muhammad bersabda bahwa orang yang bijak itu ialah orang yang senantiasa menghitung dirinya, dan beramal untuk kehidupan sesudah matinya. Dan orang yang bodoh itu ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, dan hanya banyak berangan-angan untuk mendapatkan kemurahan Allah Ta'ala. Demikian isi video kami kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menonton hingga selesai dan terima kasih pula sudah mensupport channel Jago Online 44. Ingat bahwa sedekah tidak harus berupa uang, menekan tombol subscribe, like, dan share ke sahabat-sahabatmu untuk berkembangnya channel Jago Online 44 itu juga merupakan sedekah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.